Going now? How about something a little more melancholy? Plantation 몸에 굴르오 18 steps total through the front door. Di awal film kita akan melihat seorang remaja 18 tahun bernama Hazel, di mana ia menderita agorafobia atau kecemasan berlebih ketika ia bersama orang lain atau di tempat yang asing baginya. Satu-satunya tempat aman baginya hanya di kamarnya sendiri. Malam itu si ibu yang bernama Dee menjelaskan kalau ayah Hazel yang sudah menikah lagi sudah menghentikan biaya bulanan hidup Hazel. Namun si ayah masih akan tetap mengembalikan haknya jika Hazel mau menjalani perawatan untuk penyakitnya tersebut. Oleh karena itu, Dee berusaha membujuk Hazel agar bersedia menjalani pengobatan. Tentunya Dee berjanji akan selalu menemani Hazel sampai pengobatannya selesai. Was that Dad on the phone? What did he say? I told him you were in the shower. Beberapa hari kemudian, Lyle, seorang sopir dari fasilitas kesehatan, menjemput Hazel, di mana iseng-iseng ia menanyakan kondisi Hazel pada ibunya. Dee mengatakan 6 bulan yang lalu Hazel sempat berjalan-jalan di luar. Tiba-tiba saja ia sesak nafas dan sejak saat itu ia mengalami trauma dan tak berani keluar kamar lagi. Sementara itu di kamarnya, Hazel berusaha menguatkan diri. Dengan sekuat tenaga ia pun berusaha melawan rasa cemas dan ketakutannya dan mulai menuruni tangga. Setelah berada di depan, Lyle menunjukkan kabin spesial untuk Hazel, di mana di dalam sana Hazel akan merasa nyaman tanpa terganggu oleh kehadiran orang lain di sekitarnya. Mereka mulai menempuh perjalanan ke fasilitas kesehatan, dan di tengah perjalanan Lyle berhenti untuk menjemput 3 pasien lain bernama Vicky, Morse, dan juga VJ. Di perjalanan mereka pun bercerita tentang kondisi mereka masing-masing, termasuk juga Dee yang sempat menceritakan kondisi putrinya yang ia tempatkan di dalam box di kabin belakang. Hey, you in front, your turn. What's wrong with you? They were for my daughter. Beberapa saat kemudian tiba-tiba mobil mereka dihadang sekawanan bandit bertopeng. Tanpa basa-basi, salah seorang bandit menembaki semua penumpang kecuali wanita yang bernama Vicky. Sementara itu di dalam box, Hazel tak berani bersuara. Sepertinya ia juga tahu kalau mobil mereka saat ini sedang dibajak. Salah satu bandit kemudian memeriksa ke dalam kabin mobil. Ia pun sama sekali tak mengetahui kalau ada seseorang di dalam box tersebut. Setelah beberapa saat, Hazel tak mendengar suara para bandit berbicara. Dengan perlahan ia memberanikan diri keluar dari dalam box, dan di sanalah ia pun kaget melihat semua penumpang sudah tak bernyawa. Hazel lalu menghampiri ibunya yang rupanya masih hidup, namun Dee mengalami luka tembakan di bagian perutnya. Sementara itu 2 bandit bersaudara bernama Jesse dan adiknya yang bernama Prue, di mana ternyata Jesse menyayangkan tindakan Prue yang menembak semua penumpang yang seharusnya tak perlu ia lakukan. Prue beralasan ia tak punya pilihan lain. Jika tak membunuh semua penumpang, ia akan kesulitan menculik gadis yang bernama Vicky. Di sanalah juga terungkap kalau mereka akan meminta uang tebusan untuk kebebasan Vicky. Sementara itu Hazel yang berniat menelpon polisi rupanya tak punya kesempatan, karena ternyata para bandit juga sudah mengambil semua ponsel para penumpang. Hazel kemudian melihat peta di mana ia melihat tujuan mereka tak jauh lagi, kira-kira berjarak 8 km dari lokasi mereka sekarang. Ia pun berniat keluar berjalan kaki dan mencari bantuan. Fort Defiance and 5 or 6 miles away. So I can go get help.
Namun rupanya ibunya tak mengizinkan Hazel pergi. Ia berpikir Hazel tak akan bertahan dengan cuaca gurun yang begitu ekstrim. Belum lagi bahaya hewan-hewan liar di luar sana. No, someone will come. That's real desert out there. It will be hard enough to provide. Di tempat berbeda, Jesse mulai menanyai Prue apakah ia sudah memastikan semua penumpang telah tewas. Karena ia masih ingat ada satu wanita yang duduk di sebelah sopir. Prue mengatakan ia tak sempat memastikan itu semua karena saat itu ia hanya berfokus pada gadis yang bernama Vicky. Sementara itu Hazel rupanya tak peduli dengan peringatan ibunya. Setelah mengenakan pelindung tangan dan kepala, ia pun berpamitan. Akan tetapi saat ia mulai membuka pintu, Hazel kembali mengurungkan niatnya. Stupid goddamn death. And I... Dia meminta Hazel tetap berada di dalam mobil karena ia yakin cepat atau lambat akan ada orang yang melewati jalan tersebut. Namun Hazel kembali mengatakan kalau ia dapat mengatasi semua itu. Ia juga tak mungkin mengharapkan seseorang yang belum pasti kapan kedatangannya. Hazel akhirnya nekat keluar dan melawan kecemasan dan ketakutannya. Selangkah demi selangkah ia berjalan sembari menutup kedua telinganya. Sementara itu Jesse yang rupanya seorang sheriff terlihat menelpon seseorang. Ia menceritakan ulah sembrono adiknya yang membuat semua pasien tewas. Ia meminta Mr. X tenang karena semuanya akan tetap berjalan lancar. Mr. X kemudian mengatakan kalau ada seorang penderita agoraphobia yang ditempatkan di dalam box spesial. Ia pun meminta Jesse memastikan kondisi gadis tersebut. Sementara itu di dalam mobil Prue mengajak Vicky berbicara. Meskipun tahu Vicky pingsan, ia tetap mengajak Vicky berbicara. Ia lalu menceritakan masa lalunya yang begitu keras. Prue juga ternyata pernah mengalami gegar otak karena ibunya pernah memukul kepala Prue dengan batu. Hal itulah yang kadang-kadang membuat Prue begitu agresif. Tak lama kemudian Jesse datang dan melihat Prue sedang berusaha melecehkan Vicky saat ia pingsan. Jesse pun marah dan meminta Prue memindahkan Vicky ke dalam bagasi. Jesse kemudian meminta Prue meminum obatnya karena ternyata Jesse cukup khawatir dengan kondisi mental Prue yang belum normal sepenuhnya. Di tempat berbeda, Hazel yang berjalan semakin jauh tiba-tiba mengalami gangguan aneh. Ia mendengar suara mendengung keras di telinganya dan hal itu membuat penutup kepalanya terlepas. Tak sampai di situ, Hazel mulai merasa ia berada di dalam air. Nafasnya mulai sesak seakan-akan ia tenggelam. Ia juga mulai teringat dengan saudarinya yang tewas tenggelam di kolam renang. Hazel lalu mencari tempat teduh untuk mengkonsumsi obat anti cemasnya. Anehnya karena terbiasa memakai nampan, Hazel pun menggambar nampan dan meletakkan semua obatnya di atas pasir. Dan tanpa mempedulikan apapun, Hazel pun mengkonsumsi obat tersebut. Sementara itu, Dee yang terbangun dari mimpi buruknya mendengar suara Hannah di kejauhan. Saat ia merunduk, ia melihat sebuah pistol di bawah dashboard. Beberapa saat kemudian Jesse dan Prue terlihat datang. Awalnya Dee berniat meminta tolong, namun setelah mendengar apa yang mereka bicarakan, Dee pun tahu kalau mereka adalah bandit yang tadi. Hey, check it out. Jesse lalu ke belakang dan melihat kotak di mana Hazel ditempatkan. Mereka pun sadar kalau seseorang telah berhasil kabur. Saat mereka tak tahu harus mengejar kemana, Prue menemukan jejak kaki. Dan mereka pun yakin kalau buruan mereka belum terlalu jauh. Sementara itu Hazel terus berjalan. Meskipun tak tahu langkahnya akan mengarah kemana, ia tetap berjalan. Karena bingung ia kembali melihat peta. Dan lagi-lagi ia didatangi sosok adik perempuannya. Too steep. Hazel lalu berusaha menuruni tebing yang membuatnya tergelincir. Masalah pun bertambah karena ternyata kaki Hazel terkilir.
Hazel terus berjalan hingga ia menemukan sebuah mobil yang terbengkalai. Saat ia beristirahat di dalam sana, seorang pria bernama Clete mendatanginya. Clete menghampiri Hazel dan mengatakan kalau motor balapnya rusak di tengah gurun dan ia juga telah ditinggalkan kawan-kawannya. Tapi ia mencoba menenangkan Hazel dengan mengatakan kalau ia sudah memperbaiki motornya dan ia mungkin bisa membawa Hazel keluar dari gurun tersebut. Mendengar hal itu, Hazel merasa ia cukup beruntung mendapatkan bantuan di tengah gurun seperti itu. Akan tetapi setelah cukup lama berjalan, Clete menunjukkan motornya yang sudah hancur. Your bike. Where? What is your bike? Dari situ Hazel pun sadar kalau Clete hanya seorang pria sakit jiwa. Hazel pun perlahan-lahan mundur, namun Clete malah kesal dengan tindakan Hazel. Saat Hazel mencoba mengancam Clete dengan air merica, ia malah merebut spray tersebut dan menyemprot wajahnya sendiri. Clete pun mengerang kesakitan sementara Hazel yang berusaha kabur malah tersandung dan kemudian pingsan. Sementara itu Jesse yang merasa kehilangan jejak memutuskan menggunakan mobil. Ia pun meminta Prue menunggu karena ia tak mau adiknya kembali mengacau. Prue mulai menikmati kesendiriannya di tengah-tengah gurun tanpa ia ketahui dia terus mengawasinya. Namun tiba-tiba saja Prue menyadari kalau dia masih hidup. Tak punya pilihan lain, dia langsung menodongkan pistolnya. Dia meminta Prue menyerahkan ponselnya, namun sayang Prue mengatakan ponselnya dibawa oleh Jesse. Ia juga berusaha meminta maaf karena ia telah menembak dia. Di tempat berbeda, Hazel tersadar di sebuah trailer bersama sepasang pemulung bernama David dan istrinya yang bernama Beth. Rupanya mereka menemukan Hazel dalam keadaan pingsan di gurun. Mereka juga mengatakan kalau pria yang mengganggu Hazel adalah tetangganya dan ia memang cukup terkenal sering membuat ulah. Hazel lalu menceritakan kalau ia dan ibunya sedang menuju ke Fort Defiant, namun beberapa bandit membajak kendaraan mereka dan kini ia harus mencari bantuan karena ibunya terkena luka tembak. Merasa kasihan, Pak Sutri itu akhirnya bersedia mengantar Hazel kembali ke tempat ibunya. Namun di perjalanan, Hazel melihat mobil yang sama dengan mobil yang membawanya tadi. Pull over. Si sopir yang bernama Jack lalu menghubungi seseorang dan kemudian ia mengatakan kalau memang benar satu armada Vasquez telah lost kontak sejak beberapa jam yang lalu. Ia pun bersedia membawa Hazel kembali ke tempat ibunya. Namun Jack terlihat aneh karena ia tak mengizinkan Beth menemani Hazel. Merasa khawatir dengan keadaan Hazel, Beth mengatakan akan mengikuti mereka dari belakang. Di perjalanan Jack menanyai Hazel perihal dua bandit yang menyerang mereka dan juga sopir yang bernama Lyle. Hazel mengatakan ia tak melihat wajah para bandit. Yang ia tahu saat ini semua orang tewas kecuali ibunya. And you sure he's dead? I saw it. Your mother at least. Sementara itu Jesse yang kembali ke tempat Prue kaget mendengar apa yang Prue sampaikan. Sontak saja Jesse ikut menodongkan pistol ke arah Dee. Prue lalu mengambil pistolnya dan berusaha menembak Dee. Namun sayang, ternyata Jesse memberikan Prue pistol yang kosong. Tak lama kemudian Jack datang bersama juga Beth dan suaminya. Tentu saja David kaget melihat Jesse menodongkan senjata ke arah Dee. Jesse mengatakan kalau Dee sudah gila dan ia hanya ingin menenangkannya. Namun Dee berteriak kalau Jesse bukanlah sheriff dan mereka semua sekarang dalam bahaya. Jack lalu meminta Dee agar tetap tenang karena ia sudah menelpon bantuan kemari. Namun ternyata Hazel dari dalam mobil melihat Jack memberikan isyarat pada Jesse. Hazel pun langsung berteriak dan memperingatkan mereka semua kalau Jack adalah komplotan bandit. He's not an officer. Yes, I am. No, I can't. No, he's lying. Mengetahui kedoknya terbongkar, Jesse mulai menembak David. Clean this all up. Broom it. Jack yang saat itu ingin membunuh Dee juga berhasil ditembak oleh Beth.
Hazel lalu mencari ibunya yang terlihat masih menahan sakit di perutnya. Si ibu mengatakan kejadian tersebut telah membuat Hazel berhasil mengatasi kecemasannya. Dan sepertinya ia sudah sembuh tanpa harus pergi berobat. Tak lama kemudian Hazel mendengar suara teriakan kecil seorang wanita. Ia lalu menuju ke bagasi mobil Sheriff dan menemukan Vicky di dalam sebuah karung goni. Setelah menenangkan Vicky, tak lama kemudian Hazel mendengar suara sirine mobil polisi. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menghibur teman-teman semua. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.